Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musibah belum lama terjadi kembali di negeri kita. Gempa bumi yang dahsyat di Cianjur dan sekitarnya, lebih dari 300 orang yang meninggal dunia, lebih dari 60.000 rumah yang rusak, kehilangan keluarga, saudara. Begitu luar biasanya, hanya sekian detik, tapi mengakibatkan dahsyatnya yang terjadi. Lalu musibah-musibah yang terjadi itu termasuk kategori apa musibahnya? Kita lihat konteksnya dalam Al-Quran. Yang pertama, musibah itu adalah sebagai ujian bagi hamba Allah yang beriman. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanah, kami beriman, padahal mereka tidak diuji oleh Allah. Selama kita beriman, selama itu kita mendapatkan ujian. Seperti halnya dengan ketika dulu kita sekolah, kuliah, naik tingkat, maka kita diuji dengan soal yang diberikan oleh guru dan dosen. Begitu pula ketika hamba Allah meningkat imannya, maka meningkat pula ujian yang dialaminya. Di antara ujian itu adalah musibah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan ujian itu maka terseleksilah siapa yang terbaik amalnya. Yang kedua, musibah adalah kategori sebagai cara Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin, tidak ada musibah yang terjadi dalam satu musibah untuk kalian semua. Wa bima kasabat aydinakum, karena ulah tangan-tangan kalian, karena kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran kalian. Wa yafu an katsir, dan Allah mengampuni kebanyakan dari musibah yang terjadi. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul mu'min", tidak ada musibah yang terjadi kepada seorang mukmin, min wasabin, dari apa kesakitan, wala nasobin, keletihan,
wala hammin kekhawatiran, wala hazanin kesedihan, wala ghammin dan kesusahan, wala azan dan yang menyakiti dirinya, hatta syauqat yusakuha sampai duri yang menusuk tubuhnya, illa kecuali kaffarallahu lahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menghapusnya dengan apa yang ditimpanya dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya. Jadi musibah yang terjadi sebagai ampunan terhadap dosa-dosa yang menerima musibah itu. Yang ketiga, musibah kategorinya sebagai azab di dunia sebelum Allah mengazab di akhirat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna, dan jika kami Allah menghendaki, an-nuhlika, untuk menghancurkan, membinasakan, qaryatan, sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, jabatan, fafasaku biha, lalu ia melakukan perbuatan dosa, fasik, tidak amanah dengan jabatannya, hartanya digunakan untuk poya-poya dengan kemaksiatan. Apa kata Allah? Fahaqqa 'alaihal qaulu, maka berhak padanya hukuman azab, qadammar tadmira, lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Seperti diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana Allah hancurkan kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Saleh, kaum Nabi Saleh, kaum Samud, Allah hancurkan dengan banjir, dengan gempa, bahkan mayat-mayat bergelimpangan seperti yang terjadi, dengan puting beliung, dengan tsunami, dengan petir yang menyambar, dengan berbagai macam bencana musibah. Dan itu sebelum di akhirat, dan itu ditujukan kepada orang yang maksiat, pemimpin yang zalim, kemaksiatan, kemungkaran, merajalela, perzinahan di mana-mana, korupsi terus-menerus terjadi. Itulah mengundang bencana musibah sebelum di akhirat diazab. Allah azab di dunia dengan bencana, dengan musibah. Kategori yang keempat, musibah adalah bagian dari teguran Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jaharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan ulah manusia. Lizikahum ba'dallazi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Karena alam ini dirusak oleh manusia, maka musibah pun terjadi, banjir, longsor. Itu adalah bagian daripada teguran Allah kepada orang yang lengah, agar dia sadar, agar ia kembali kepada Allah, bertaubat, bermuhasabah, mengintrospeksi diri terhadap kesalahan yang dilakukannya. Yang kelima, musibah adalah bagian daripada gejala alam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam An-Naml ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa yatamurru marras sahab. Kamu lihat gunung-gunung itu tetap, padahal dia bergerak. Sun Allah, dan itu adalah perbuatan Allah, kekuasaan Allah. Allazi atqana syai'in, yang dengan kekuasaannya terhadap segala sesuatu. Inna khabiru bima taf'alun, sesungguhnya dia Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi bagian daripada gejala alam, musibah terjadi, dan itu lumrah karena Allah yang berkuasa. Yang terakhir, musibah itu adalah sebagai takdir Allah yang Allah tentukan. Bagian daripada keimanan kita kepada qada dan qadarnya Allah. Dalam surah Al-Hadid 22 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin, tidak ada
musibah dari satu musibah yang terjadi fil ardi di bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga musibah yang telah terjadi pada diri kalian semua, illa fi kitabin, kecuali dalam kitab Allah tentukan di dalam lauhil mahfuznya, min qabli an nabraha, sebelum Allah menciptakan bumi alam semesta ini. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah tentukan kapan terjadi musibah. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Apapun kategori musibah yang tadi Allah jelaskan, baik itu ujian, ajab, teguran, gejala alam, ataupun bagian dari ketentuan Allah. Lalu bagaimana sikap kita menyikapi musibah? Bagi yang tertimpa, bagi yang tidak tertimpa. Bagi yang tertimpa musibah, sikapnya adalah sabar. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikanlah kabar gembira kepada hamba Allah yang tertimpa musibah, lalu dia berkata dengan hati yang ikhlas ridha terhadap ketentuan Allah, inna lillah, sesungguhnya kami berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua kami kembali kepada Allah. Ulaika, mereka itulah yang sabar ketika tertimpa musibah. Alaihim shalawatum mir rabbihim, Allah berselawat kepada mereka. Allah berselawat kepada hamba Allah yang sabar terhadap musibah yang dialaminya. Allah berikan rahmat, wa ulaika muhtadun, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya. Sabar menyikapi musibah. Ajaban diambil mukmin, ajaib buat orang beriman. Apapun yang dialami itu baik. Ketika ia diberikan nikmat, dia bersyukur. Ketika diberikan musibah, dia sabar. Sabar adalah bagian daripada iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengeluh. Yang kedua, tidak suuzon kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Karena setiap dibalik musibah ada hikmah. Dibalik setiap musibah ada ampunan dosa. Dibalik setiap musibah ada Allah sedang mengangkat derajat hamba Allah yang beriman. Bahkan orang-orang yang wafat ketika tertimpa musibah gempa, itu dalam hadis Rasulullah, itu sama dengan orang yang meninggal ketika syahid di perang. Di dalam medan perang membela agama Allah, orang yang meninggal ketika tertimpa musibah, syahid di hadapan Allah, husnul khatimah, dan balasan dalam surga insyaallah. Kemudian bagaimana sikap kita yang tidak tertimpa musibah? Yang pertama, mendoakannya. Mendoakannya kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, diberikan kesabaran, kerelaan, keridhaan, keikhlasan, tidak mengeluh, mendoakan. Doa, ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti Allah ijabah. Karena di balik setiap musibah tadi hikmah, ampunan dosa, derajat. Kita doakan semoga Allah berikan kesabaran. Kita doakan yang wafat semoga Allah jadikan sebagai syuhada. Kita doakan yang kehilangan harta, keluarga, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, menolong sesuai kemampuan. Bisa dengan, yang kedua bisa dengan berinfak, bisa dengan bersedekah, berbagi. Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhihi, dalam hadis Rasulullah. Allah itu akan menolong seorang hamba selama dia menolong hambanya yang lainnya. Bahkan seorang mukmin itu seperti satu tubuh. Kalau tubuh kita sakit, maka yang lain pun ikut sakit, merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Cianjur dan sekitarnya. Dengan berbagi, dengan berdonasi, dengan berinfak, dengan kita berpeduli kepada keadaan saudara-saudara kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga negeri ini, negeri yang kita cintai ini, jauhkan dari musibah-musibah yang terus bertubi-tubi, dengan kita kembali kepada menjalankan segala perintahnya dengan menjauhi segalanya. Yakinlah dengan ayat yang Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini seluruhnya beriman, bertakwa dengan kesungguhan, pasti Allah turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Semoga musibah yang terjadi, ampunan dosa, rahmat, hikmah, dan derajat bagi yang dialaminya, dan bagi kita berdoa semoga yang mengalaminya diberikan kesabaran, dan kita mampu dengan sesuai kemampuan kita berdonasi, berinfak untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa fi kitabin an-nabraha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah rabbil alamin.